Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Kurniawan Academy. Kali ini saya akan membahas teori HI berikutnya, yang paradigma kedua, yang menjadi paradigma eh, atau teori HI yang menjadi salah satu yang dominan juga di eh, Eropa dan di Amerika dan termasuk di Indonesia juga, yaitu liberalisme. Ya. Atau orang juga sering disebut dengan neoliberalisme. Kita mulai dengan asumsi dasarnya ya. Tokohnya dulu lah yang terkenal mungkin Robert Cohen ya. Banyak nama Cohen di Amerika tuh ya, salah satu marga Yahudi ya. Cohen, Cohen, tulisan jelek. Cohen, mungkin orang juga kenal dengan tokoh yang bernama Joseph Nye, terkenal dengan teori apa, soft power. Di Indonesia sangat terkenal sekali ya Joseph Nye ini, soft power. Ini bukunya adalah After Hegemony ya. After Hegemony. Nah, banyak tokoh yang lain juga, tapi dua ini yang mungkin terkenal ya. eh Asumsi dasarnya adalah anarki ya. Anarki itu adalah bahwa di dunia internasional itu tidak ada namanya otoritas seperti di negara yang bisa memaksakan, paksa, organisasi pemaksa aturan main atau menegakkan aturan ya. Jadi nggak ada otoritas ya. Kalau kalau kita eh, berada di negara kan ada polisi, ada jaksa, ada Bank Indonesia, ada otoritas yang melakukan regulasi. Nah, di dunia internasional tuh nggak kayak gitu. Eh, setiap negara itu berhubungan yang seimbang. Nggak ada satu lembaga yang bisa memaksakan negara lain untuk taat. Nah, anarki. Lalu bedanya dengan realis, ya, anarki itu berasumsi bahwa walaupun dia apa, liberalisme itu berasumsi bahwa walaupun negara itu atau hubungan antar negara itu anarkis, tapi ada satu sisi yang luput di pandangan realis, yaitu interdependence, saling ketergantungan, ya, saling ketergantungan, ya. Ini yang jadi apa, kritik Robert Cohen terhadap pemikiran-pemikiran Kenneth Walsh, Morgenthau dan macam-macam, bahwa negara itu saling ketergantungan sehingga kemudian mereka bisa melakukan kerjasama, sehingga mereka bisa mendirikan yang namanya aliansi atau organisasi regional yang bisa menyatukan kepentingan mereka. Misalnya organisasi internasional seperti Uni Eropa dan macam-macam ya, ASEAN ya, karena mereka saling ketergantungan sehingga kemudian mereka bisa bekerja sama seperti itu. Jadi asumsi dasarnya adalah cuma itu saja, bahwa anarki dan interdependence, sehingga kemudian semua negara akhirnya terlalu ketergantungan dan akhirnya mereka mau bekerja sama. Beda dengan yang tadi apa, realis, mereka pesimis terhadap kerjasama karena negara itu hubungannya adalah zero sum games ya, zero sum game. Siapa menang dia menguasai. Nah di sini enggak, positif sum game ya, saling mengisi, saling berinteraksi, saling apa, membuat ketergantungan itulah maka terjadi kerjasama internasional. Nah, eh, salah satu keberhasilan empirik dari teori liberalisme itu adalah kerjasama-kerjasama internasional yang dalam bidang ekonomi. Kita ambil contoh misalnya Uni Eropa, European Union. Kita juga bisa lihat contoh APEC yang sekarang lagi ada pertemuan di Peru, ASEAN, ya, mitra-mitra dagang ini, AFTA, ya. Negara-negara bekerjasama karena mereka punya saling ketentuan tadi. Misalnya untuk menetapkan apa, tarif, mengurangi biaya masuk, ya kan. Nah, karena mereka saling ketergantungan itulah maka mereka menghindari perang, ya. Kita cukup menikmati masa tanpa perang yang berarti ya.
sejak era jatuhnya Perang Dingin. Dan ini disebut adalah apa yang apa ini juga termasuk bukti empiris bahwa paham liberalisme ini sempat menjadi paradigma utama para pengambil kebijakan di banyak negara setelah sebelum akhirnya muncul populisme. Ya, populisme itu kembali lagi ke era apa orang nyebutnya merkantilisme ya. Jadi sekat-sekat negaranya menjadi kuat kembali. Misalnya sosok seperti Trump di apa Trump, Brexit dan macam-macam itu adalah salah satu bentuk anti dari pemikiran-pemikiran Brexit dan Trump adalah contoh fenomena fenomena populisme yang merupakan eh, bentuk dari apa namanya istilahnya backsliding ya dari globalisasi. Dan globalisasi adalah satu kata kunci yang penting dalam menjelaskan mengapa fenomena global ketika negara saling bekerjasama tanpa batas negara yang menghalangi. Itu saja apa kuliah singkat saya. Semoga bisa memberi pencerahan. Intinya adalah pada 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 sisi interdependence tadi, yaitu saling ketergantungannya. Ketemu lagi besok mungkin ke depan di mata kuliah di apa di teori konstruktivisme ya. Bagaimana konstruktivisme melihat apa hubungan internasional. Thank you. See you.